Hujan teman-teman, hujan. Dan kemudian apakah terlalu banyak curah air untuk jenis tanaman cabai rawit pelita 8F1 itu berpengaruh baik pada pertumbuhan ataupun pada jamur ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Ini posisi hujan ya teman-teman. Saya di kebun, ini usia cabai saya adalah 55 hari setelah tanam. 55 hari setelah tanam, bisa teman-teman simak. Ini posisi hujan tapi saya tetap masih di kebun. Dan kemudian untuk jenis tanaman cabai rawit pelita 8F1, sekali lagi saya tekankan pengairan itu memang penting. Tetapi ketika ternyata tanaman cabai yang kita miliki selalu diguyur hujan, itu malah justru tidak baik ya teman-teman. Oleh karenanya di video sebelumnya juga saya sudah mereview atau merilis bagaimana cara perawatan ketika tanaman cabai yang kita miliki terkena banjir atau terkena hujan secara terus-menerus ya teman-teman. Jadi idealnya untuk jenis tanaman cabai rawit pelita 8F1 untuk melakukan proses pengairan itu adalah 3 hari sekali ya teman-teman. Dan kemudian jika memang tidak memungkinkan untuk kondisi airnya, kita bisa melakukan proses penyiraman itu minimal seminggu sekali, itu sudah aman. Tapi ketika curah hujannya setiap hari, bahkan cenderung dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, itu mengakibatkan daunnya seperti ini ya teman-teman. Daunnya kuning. Daunnya kuning seperti ini karena dia kekurangan oksigen. Sehingga oksigen yang diserap di dalam tanah itu tidak ada dan mengakibatkan tanaman cabai rawit pelita 8F1 yang kita miliki itu tentunya daunnya menjadi kuning dan pertumbuhannya sedikit lambat ya teman-teman. Dan caranya seperti yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silakan teman-teman ketika hujan secara terus-menerus lakukan proses pemberian kapur dolomit. Dan kapur dolomit itu pun bermacam-macam. Ada kapur dolomit super, ada kapur dolomit bangunan, ada kapur dolomit yang memang fosfornya itu berasal dari pegunungan ya teman-teman. Nah, hujannya udah mulai besar ya teman-teman. Bisa terdengar. Nah, ketiga bahan kapur tersebut memang ada perbedaan untuk proses kesuburan tanaman cabenya. Tetapi ketika memang musim hujan itu terjadi atau pengairan itu lebih signifikan, maka teman-teman silahkan aplikasikan hal tersebut ya teman-teman. Gunakan kapur dolomit atau kapur pertanian. Dan setelah melakukan pemberian kapur dolomit atau kapur pertanian, stop dulu pemupukan. Ya, stop dulu pemupukan paling cepat 1 minggu, paling lambat 2 minggu. Stop pemupukan terlebih dahulu. Karena sebagaimana yang telah saya review pada video sebelumnya, dolomit itu adalah fungsinya menetralkan tanah. Jadi ketika kita melakukan proses pemberian pupuk, otomatis pupuk tersebut tidak diserap secara maksimal oleh tanaman cabai yang kita miliki. Begitupun juga ketika kita melakukan proses pemberian pupuk. Nah teman-teman, pupuk diberikan berbarengan langsung dengan kapur pertanian itu jangan. Ya, karena pupuknya itu terbuang percuma, tidak terserap oleh tanaman cabai. Dan setelah 2 minggu barulah kita melakukan proses pemupukan ulang. Baik secara pemupukan kocor ataupun secara pemupukan tugal ya teman-teman. Secara pemupukan tugal bisa menggunakan, kalau saya menggunakan NPK 16, kalau ada Vertipos dicampur dengan Ponska atau dicampur dengan Ponska Plus ya teman-teman untuk proses pemupukan tugal. Sedangkan untuk proses pengocoran itu tergantung fasenya terlebih dahulu. Kalau fasenya memang fase vegetatif, teman-teman bisa melakukan proses penugalan dengan menggunakan NPK 16 saja. Ya. Dan kemudian kalau di fase generatif kita menggunakan NPK dan juga bisa menggunakan KNO 3 putih. Termasuk Ultradap dan MKP ya teman-teman. Untuk proses pelebat buahnya. Dan kemudian untuk MKP itu juga silahkan bisa dikocor dan silahkan juga bisa untuk dispraykan. Rollingnya bisa menggunakan Trobos, POC hantu, kemudian POC Vito ya teman-teman untuk perangsang buahnya. Dan kemudian rolling lagi seminggu kemudiannya dengan menggunakan Manohara Mesh.
Jadi kalau ibaratkan 1 bulan itu ya teman-teman untuk proses penyepraian ketika fase generatif, minggu pertama menggunakan Manoharames misalkan ya teman-teman sebagai salah satu contoh. Kemudian minggu keduanya kita menggunakan Fit-O ya teman-teman. Kemudian minggu ketiganya kita bisa menggunakan MKP. Dan minggu keempatnya kita bisa menggunakan Super Trobos atau merek Hantu ya teman-teman. POC Hantu itu juga bagus ya teman-teman, untuk proses pelebat buahnya. Ini kan untuk buahnya jos ya teman-teman. Usia 55 hari bentukannya seperti ini karena memang sekali lagi di penyemaian itu 38 hari tanpa potong pucuk. Tingginya 30 sampai 35 cm. Ditanam 55 hari. Jadi 38 tambah 55. Otomatis pertumbuhannya sudah bagus seperti ini. Dan kemudian jika ternyata batangnya itu cenderung dia, kadang-kadang di batang itu kan ada busuk batang ya teman-teman, atau busuk ranting. Kita ke busuk ranting dulu deh. Kalau busuk batang nanti kita di video selanjutnya. Kalau teman-teman memiliki cabai yang rantingnya atau dahannya itu cenderung busuk ya teman-teman, atau kecoklatan kemudian layu atau mati, itu teman-teman bisa menggunakan SP36 saja. SP36 silahkan ditugal. 1 pohon 1 sendok atau setengah sendok teh, 1 sendok makan atau 1 sendok teh itu sudah bagus ya. Selain daripada kita melakukan penyepraian dengan menggunakan fungi. Merek fungi itu juga bermacam-macam. Silahkan di rolling untuk funginya ya teman-teman. Bisa menggunakan Amistar Top, bisa menggunakan Mancozeb, bisa menggunakan Zagrizeb ya teman-teman. Bisa menggunakan Fit-O. Ya, itu adalah sama-sama untuk pengendalian busuk ranting. Atau kalau nggak Fit-O, bisa teman-teman menggunakan merek dagang yang lain. Ya. Seperti menggunakan Fitro, itu juga sama untuk pengendalian agar ranting-ranting cabai yang kita miliki itu tidak terkena busuk ranting ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan, tanaman cabai itu tanaman jangka menengah. Ketika proses penyepraian dan proses pemupukannya telat, dia akan berhenti produksi. Cenderung meskipun tidak berhenti, dia kadang-kadang untuk produksi buahnya itu lambat. Oleh karenanya maka nutrisi dari bawah dan atas itu harus seimbang diberikannya. Ya, terima kasih di posisi hujan seperti ini sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhir kata dari Bos Terong. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.